Bismillahirrahmanirrahim. Suatu sore tahun 1525 di sebuah penjara Spanyol, suasana di situ terasa hening mencekam. Jenderal Adolfo Roberto, pemimpin penjara yang terkenal bengis, tengah memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membungkukkan badannya serendah mungkin ketika algojo penjara itu berlalu di hadapan mereka. Karena kalau tidak, sepatu jengel milik Tuan Roberto itu akan mendarat di wajah mereka. Roberto marah besar ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar suara seseorang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang amat ia benci. "Hei, hentikan suara jelekmu, hentikan!" teriak Roberto sekeras-kerasnya sembari membelalakkan mata. Namun apa yang terjadi? Lelaki di kamar tahanan tadi tetap saja membaca dan bersenandung dengan khusyuknya. Roberto bertambah berang. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang sempit. Dengan congkak ia meludahi wajah renta sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang. Tak puas sampai di situ, ia lalu menyulut wajah dan seluruh badan orang tua renta itu dengan rokoknya yang menyala. Sungguh ajaib, tak terdengar secuil pun keluh kesakitan. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Rabbi wa ana abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu serentak bertakbir sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustaz, insya Allah tempatmu di surga." Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustadz oleh sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia perintahkan pegawai penjara untuk membuka sel dan ditariknya tubuh orang tua itu sekeras-kerasnya hingga terjerembab di lantai. "Hei orang tua busuk, bukankah engkau tahu aku tidak suka bahasa jelekmu itu? Aku tidak suka apapun yang berhubungan dengan agamamu." Sang Ustadz lalu berucap, "Sungguh, aku sangat merindukan kematian agar aku segera dapat menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemui Allah. Maka patutkah aku berlutut kepadamu, hei manusia busuk? Jika aku turuti kemauanmu, tentu aku termasuk orang-orang yang zalim." Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimbah darah. Ketika itulah dari saku baju penjaranya yang telah lusuh meluncur sebuah buku kecil. Adolfo Roberto bermaksud memungutnya, namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggamnya erat-erat. "Berikan buku itu, hei laki-laki dungu," bentak Roberto. "Haram bagi tanganmu yang kafir dan berlumuran dosa untuk menyentuh barang suci ini," ucap sang ustadz dengan tatapan menghina pada Roberto. Tidak ada jalan lain. Akhirnya Roberto mengambil jalan paksa untuk mendapatkan buku itu. Sepatu laras berbobot 2 kilogram ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang ustadz yang telah lemah. Suara gemertak tulang yang patah terdengar menggetarkan hati. Namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemertak tulang yang terputus. Bahkan algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Setelah tangan renta itu tak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung dan berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku pernah mengenal buku ini, tapi kapan? Ya, aku pernah mengenal buku ini." Suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama itu.
Jenderal berumur 30 tahun itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu, namun sekarang tak pernah dilihatnya di bumi Spanyol. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang sedang sekarat melepas napas-napas terakhirnya. Wajah bengis sang algojo kini diliputi tanda tanya yang dalam. Mata Roberto rapat, terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih anak-anak dulu. Perlahan sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu sore di masa anak-anaknya terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya ini. Sore itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslim di Andalusia. Di tempat itu tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa kaum muslimin yang tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab berjilbab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakan berkibar-kibar di udara. Sementara di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib hanya karena tidak mau memasuki agama yang dibawa oleh para rahib. Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang umi, tubuh seorang ibu, tubuh ibunya sendiri yang sudah tak bernyawa sembari menggayuti abaya hitamnya. Sang bocah berkata dengan suara parau, "Umi, Umi, mari kita pulang. Hari sudah malam. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sa. Umi, cepat pulang ke rumah, Umi." Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang Umi tak jua menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tak tahu arah. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya, "Abi, Abi, Abi." Namun ia segera terhenti berteriak memanggil sang bapak ketika teringat kemarin sore bapaknya diseret dari rumah oleh beberapa orang berseragam. "Hai, siapa kamu?" teriak segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah. "Saya Ahmad Izzah, sedang menunggu Umi," jawab sang bocah memohon belas kasih. "Hah, siapa namamu bocah? Coba ulangi," bentak salah seorang dari mereka. "Saya Ahmad Izzah." Sang bocah kembali menjawab dengan rasa takut. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi sang bocah. "Hai bocah, wajahmu bagus tapi namamu jelek. Aku benci namamu. Sekarang ku ganti namamu dengan nama yang bagus. Namamu sekarang Adolfo Roberto. Awas, jangan kau sebut lagi namamu yang jelek itu. Kalau kau sebut lagi nama lamamu itu, nanti akan ku bunuh," ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar dari lapangan Inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Roberto sadar dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang tahanan. Secepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustadz. Ia mencari-cari sesuatu di pusar laki-laki itu. Ketika ia menemukan sebuah tanda hitam, ia berteriak histeris, "Abi, Abi, Abi." Ia pun menangis keras. Tak ubahnya seperti Ahmad Izzah dulu.
Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menidurkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusarnya. Pemuda beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh rentanan lemah. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun alpa akan Islam saat itu dengan spontan menyebut, "Abi, aku masih ingat alif ba ta sa." Hanya sebatas kata itu yang masih terekam dalam benaknya. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasakan ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar, dia masih dapat melihat orang yang tadi menyiksanya habis-habisan kini tengah memeluknya. "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku pada jalan itu." Terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz tengah mengatur nafas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak jika sekian puluh tahun kemudian ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya tercinta di tempat ini. Sungguh tak masuk akal. Ini semata-mata bukti kebesaran Allah. Sang abi dengan susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan napas terakhir dengan berbekal kalimah syahadah. Kalimah indah, 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pergi menemui Robnya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Beberapa tahun kemudian, Ahmad Izzah telah menjadi seorang ulama besar di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama Islam sebagai ganti kekafiran yang di masa muda sempat disandangnya. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru kepadanya, Al-Ustadz Ahmad Izzah Al-Andalusi. Sang ulama berpesan kepada seluruh umat Islam sedunia, jangan engkau pilih pemimpin yang mendolimi para ulama dan jangan engkau pilih pemimpin yang suka berdusta. Firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas perintah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas firman Allah. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga kisah nyata ini menjadi iktibar bagi kita untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berpihak kepada kebenaran yang hakiki. Karena harta, pekerjaan, pengaruh, pangkat, jabatan, dan kesenangan hidup di dunia ini hanya sesaat. Hanya benar-benar menjelang ajal kita datang. Kembalilah dengan berlari cepat kepada Allah. Berhijrahlah sesegera mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.